Salam sejahtera, bahagia dan mulia untuk Anda kita semuanya. Berjumpa lagi pada mata kuliah Antropologi Kependudukan. Hari ini hari Senin, merupakan Senin ke-4 tahun 2020 di bulan November yang juga hari ke-23. Mata kuliah Antropologi Kependudukan di Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Antropologi. Pada pertemuan ke hari ini merupakan pertemuan ke-10, juga merupakan pertemuan terakhir pada mata kuliah Antropologi Kependudukan ini. Ya, sebelum memasuki PBL, Project Based Learning, yang pekan depan sudah mulai ancang-ancangnya. Sejak pertemuan pertama Anda sudah menyiapkan topik-topik yang sudah Anda bahas, kita diskusikan, Anda presentasikan, itu menjadi topik dalam PBL, bikin project. PBL ini juga dimaksudkan sebagai penerapan dari Merdeka Belajar. Jadi dikasih kesempatan belajar, Anda merdeka dengan kelompok Anda untuk menyusun project PBL. Project itu yang merupakan konsekuensi dan teori. Ya. Nah, itu dimulai pada minggu depan. 4 kali pertemuan, 1 bulan penuh Anda dikasih kesempatan untuk merdeka belajar dengan kelompok Anda, menyusun tema yang saya tentukan, topiknya pada kelompok yang sudah ada presentasikan dan diskusikan. Lalu, baik, saya masuk pada topik hari ini tentang SDGs, penerapannya di Indonesia. Sustainable of Development Goals, penerapannya di Indonesia ditetapkan oleh Kemenris Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang poin-poin ini diberikan oleh tim ahlinya, staf ahli kementerian ini. Baik, pada SDGs 2020 ini, kepada poin ini 4 saja yang akan saya sampaikan. Pertama adalah tentang komitmen Indonesia dengan SDGs ini. Yang kedua adalah mengintegrasikan SDGs ini kepada Rencana Pembangunan Nasional. Nomor 3, penerapan SDGs ini dan progresnya sudah sampai di mana? Sampai tahun 2000, menjelang tahun 2020 dan perkembangannya bagaimana? Yang terakhir adalah penutup, ke depannya ini bagaimana? Berarti selama 1 dekade ke depan, 2020 sampai 2030 itu masa SDGs. Sebelumnya adalah MDGs, itu tahun 2000, itu milenial kedua itu, sampai 2015 dievaluasi, direview, kemudian dikembangkan menjadi 16 poin, 16 tujuan dari 8 tujuan. Apa saja 8 tujuan? Dari 18 ini, 16 ini jadi 2 kali lipat ditingkatkan. Kita akan melanjutkan. Ya. Oke. Jadi yang bagian pertama adalah komitmen Indonesia dengan SDGs. Komitmen Indonesia dengan SDGs. Nah, pada bagian ini saya akan mengantarkan kepada Anda pada poin berikut ini. Oke ya. Ya. Pada komitmen dunia untuk membangun pembangunan kependudukan ini, ya, begitu memasuki milenium kedua tahun 2000, Anda lahir mungkin umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di sana ditetapkan menyepakati dunia itu, United Nations Population Fund, UNFPA, itu menetapkan 8 tujuan. Nah, 8 tujuan itu
8 tujuan itu sampai tahun 2015. 8 tujuan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 tujuan ini kemudian dikembangkan pada SDGs itu menjadi 17, jadi 2 kali lipat per 1. Targetnya 21 tujuan itu pada MDGs, Millennium of Development Goals. Lalu pada SDGs 2016 sampai 2020 itu disepakati 17 tujuan. Nah, 17 tujuan itu dibagian menjadi 4 pilar. Apa saja pilar-pilar itu, kita ikuti setelah yang satu ini. Dari MDGs 8 goal, kemudian targetnya 21, indikatornya 60 target. Wilayah prioritasnya adalah tentang human development. Karenanya saat itu dunia dan negara, provinsi, kabupaten, kota itu menetapkan Indeks Pembangunan Nasional IPM kabupaten kota. Di antara tugas stakeholder nasional, bupati, gubernur, wali kota itu adalah menetapkan Indeks Pembangunan Nasional. Nah, jadi prioritasnya adalah pada pembangunan nasional pada MDGs. Lalu skupnya adalah pembangunan negara, pembangunan nasional. Nah, dikembangkan pada SDGs 2016, 2020, 2030, sekarang memasuki tahun ke-5 ya. SDGs ini ditetapkan 17 tujuan dengan targetnya itu 169. Indikatornya ya 241. Prioritas areanya, wilayah prioritasnya adalah tentang holistik. Jadi disetara dengan mata kuliah dengan Departemen Antropologi itu yang perspektifnya adalah holistik, menyeluruh. Ya, apa saja itu, meliputi dimensi-dimensi sosial, dikembangkannya, lalu environment itu lingkungan, dan universal. Saya masuk saja pada SDGs. Nah, pada SDGs ini jadi apa visinya SDGs 2016 sampai 2030? Visinya mudahnya adalah ditetapkan 5P. Tadi prioritasnya adalah untuk holistik ya. Jadi holistik. Nah, 5P itu adalah, pertama adalah planet. Jadi pertama planet itu adalah lingkungan, ekologi, keterjagaan ekologi. Ekologi ditetapkan sebagai perlindungan. Pembangunan itu jadi perlindungan kepada hutan, tanaman, lalu pertanian, lalu sumber daya alam, dan perubahan iklim. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah people. Jadi di dalam planet ini, bumi ini terdapat people. Nah, people itu kependudukan. Kemana orientasinya? Kemana visinya? Visi pada people ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Masih pada bagian-bagian 8 di MDGs. Lalu mengurangi kemiskinan dan kelaparan, dan
equality, kesetaraan, keseimbangan, kemartabatan, itu tentang people. Nah, P yang ketiga adalah partnership, karena itu kerjasama. Jadi agenda-agenda kepada kerjasama global, nasional, regional, jadi fokus di sana. Visi yang ketiga, visi yang keempat adalah prosperity, kesejahteraan. Jadi prosperity itu adalah jadi tentang kesejahteraan ya, ekonomi, lalu juga alam, kehidupan kita. Nah, yang terakhir adalah peace. Peace itu adalah perdamaian. Jadi kita menciptakan integrasi nasional dan internasional untuk kedamaian, keadilan, dan jadi inclusive society. Saya masuk saja sesungguhnya pada bagian 17 tujuan. Nah, visinya adalah hak asasi manusia di dunia ini, our right, our duty, ke martabat dan ada kita semuanya, lalu itu problem kita bersama, lalu adalah kesempatan kita bersama. Visinya internasional tentang SDGs ini adalah no one left behind, the imperative core principle of design. Jadi tak seorang pun yang tertinggal pada prinsip-prinsip dari SDGs ini. Saya masuk saja kepada 17 tujuan pada SDGs ini. Menuju ke sana, saya cek kepada Anda kita semuanya masih mengikuti, para mahasiswa. Suaranya masih mengikuti? Suara saya masih diikuti? Masih, Pak. Oke, jadi 17 tujuan itu ditetapkan dalam 169 target dan 241 indikator. Nah, saya mengajak kepada Anda serat dari jumlah 241 indikator, kemudian targetnya 169 poin dalam 17 tujuan ini. Saya mengajak Anda mahasiswa minimal semester 7 ini sedang menulis skripsi, maka bagian dari skripsi Anda ini adalah bagian-bagian tersebut. Karenanya di latar belakang masalah, saya request Anda, apapun judul skripsi Anda, topik Anda, maka landasilah dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Nah, akan pas itu menjadi kerangkanya sehingga skripsi Anda itu signifikan menjadi bagian penting dari solusi untuk menetapkan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu. Dari 17 tujuan itu dipilahkan dalam 4 pilar. Oke. Jadi pilar yang pertama itu adalah sosial pilar, pilar sosial. Nah, sosial antropologi biasanya disebut sebagai pilar sosial ini adalah social humanity. Jadi sosial humaniora. Nah, akan pas bagian-bagian ini menjadi penting bagi Anda yang dalam menulis skripsi ini. Jadi dalam 5 pilar sosial humaniora ini terdapat 5, dalam pilar sosial humaniora ini terdapat 5 pilar, di sana terdapat 40 target dan 77 indikator. Nah, coba cek skripsi Anda yang sedang susun ini ya, request saya eksplisitkan skripsi Anda bagian tak terpisahkan dari SDGs ini. Lalu itu juga berarti bahwa mata kuliah antropologi pendidikan ini juga signifikan live dalam
rancangan atau susunan naskah skripsi Anda. Itu juga merupakan etnografi Anda. Jadi 5 tujuan, 4 target, dan 77 indikator. Apa saja yang menyangkut di sana? Eksplisitkan di sana. 5 pilar itu adalah tentang tidak ada kemiskinan, no poverty, nol kemiskinan. Itu bertahap sampai tahun 2030. Jadi sekarang 2020 itu Bappenas merancang apa saja tentang menghilangkan kemiskinan. Jadi ini bertahap. Ini di MDGs juga sudah ditetapkan, kemudian dilanjutkan kepada SDGs ini. Yang tujuan yang kedua adalah tentang nol kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan waktu itu tersendiri pada SDGs ini dipisahkan ya, supaya lebih fokus angka-angkanya penurunan itu ditetapkan di sana. Yang ketiga adalah tujuan kesehatan dan kesejahteraan manusia, good health and well-being. Jadi kesehatan-kesejahteraan itu yang berkali-kali saya sebutkan kepada Anda. Kita doakan adalah kesehatan, kesejahteraan, ditambah lagi kualitas adalah kebahagiaan dan kemuliaan-kemuliaan. Itu pada goals yang kedua. Jadi goal yang ketiga tentang kesehatan. Kesehatan adalah merupakan, meskipun bukan segalanya, tanpa kesehatan segalanya nyaris tak berarti. Jadi begitu pentingnya kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan, kecukupan harta, jadi sandang, pangan, dan papan itu. Oke, jadi yang keempat tujuan adalah kualitas pendidikan. Nah, Anda belajar di Universitas Airlangga dengan penyiapan pembelajaran, materi, dan metode itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik materi maupun metode. Yang kelima adalah kesetaraan gender. Nah, karenanya saran saya sosial humaniora ini ya, di antropologi pada bagian pendahuluan latar belakang masalah, LBM itu research background, saya sarankan Anda mereview tentang SDGs ini, menyatakan bahwa bagian penting judul Anda itu adalah merupakan hal yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu. Bagian apa, topik apa. Nah, oke. Itu pada sosial pilar sosial humaniora, antropologi terdapat di sana. Nah, pada pilar yang kedua tentang pilar ekonomi itu pada tujuan ke-7 sampai ke-17. Ya. 5 tujuan pada ekonomi, pilar ekonomi itu terdapat 54 target dan 71 indikator. Apa saja poin-poin tersebut akan saya uraikan. Oke, lanjut kepada pilar yang ke-7 ya. Pilar yang ke-7. Oke. Pilar yang ke-7 itu adalah tentang energi. Jadi ketahanan energi, ya, pembangunan energi. Energi itu terdiri dari berbagai hal, air juga energi, udara ini energi yang terbarukan. Karenanya sumber daya listrik ini adalah menuju kepada sumber daya yang terbarukan. BBM sebagai misal diarahkan kepada yang terbarukan, bukan berbasis pada fosil. Oke, itu yang ke-7. Ke-8 adalah tujuan ke-8 adalah kerja, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya di 2020 itu pemerintah Indonesia
melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu meminta untuk menetapkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menciptakan tenaga kerja. Lalu berdasarkan undang-undang itu, maka segenap komponen eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu untuk menciptakan lapangan kerja. Cek saja pekan-pekan ini, pekan-pekan November ini masa kampanye pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur di Nusantara ini adalah di antara isu yang diusung adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, itu program yang dikampanyekan. Oke, itu yang ke-8. Ke-9 adalah industri, jadi inovasi dan infrastruktur. Jadi infrastruktur yang mendukung industri. Jadi ekonomi itu berbasis pada industri. Pertanian dikembangkan ke arah industri, pengolahan hasil pertanian. Jadi kemudian inovasi industri, infrastruktur, jalan tol darat, pembangunan itu tol laut, kemudian infrastruktur, jaringan-jaringan mobile ini, jaringan internet itu adalah untuk mendukung goals, menjadi bagian terpenting infrastruktur dari goal yang ke-9 ini, industri, lalu inovasi. Nah, pembelajaran Anda melalui PBL ini adalah bagian dari penerapan metode pembelajaran student center learning, pembelajaran berpusat pada student, dan Anda melaksanakan pembelajaran tersebut, mengadop juga melaksanakan praktek Merdeka Belajar. Oke, itu adalah inovasi-inovasi berbasis kepada internet. Yang ke-10 adalah mengurangi ketidakadilan. Jadi untuk di bidang ekonomi ya. Karenanya skema-skema pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil dan mikro itu menjadi kebijakan nasional. Pekan-pekan terakhir ini Bank Indonesia menetapkan suku bunga itu diturunkan sebagai komitmen dunia di masa pandemi ini. Jadi ketidakadilan itu diminimalkan, mengurangi ketidakadilan di bidang ekonomi, sumber-sumber ekonomi, akses ekonomi. Lalu masyarakat kecil, masyarakat umum, masyarakat awam itu diberikan akses. Antara lain adalah terlihat kepada Permen LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Kemudian keputusan Kementerian LHK nomor 39 tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani. Itu memberikan akses warga masyarakat, penduduk itu ke lahan wilayah hutan negara dengan sejumlah skema-skema di sana. Antara lain di Jawa ini dengan 2 skema yang ditetapkan di sana dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dan juga Kulin KK, itu IPHPS. Yang Kulin KK itu adalah pengakuan perlindungan lingkungan ya, pengakuan perlindungan dalam hutan sosial ini. Oke, jadi kebijakan-kebijakan ya. Lalu pilar yang ke-17 dari 5 pilar dari pilar ekonomi ini, tujuan yang ke-17 adalah tentang kolaborasi, partnership, kerjasama. Jadi zamannya sekarang ada kerjasama. Individu, produsen, konsumen, distributor,
lalu sejumlah komponen dalam kegiatan ekonomi ini adalah kolaborasi, itu partnership. Jadi tersebut sudah saya sampaikan adalah 5 tujuan pada pilar ekonomi. Kita lanjutkan pada 6 tujuan pada pilar lingkungan. Nah, ini bagian dari visi internasional tentang planet tadi. Jadi planet and lingkungan. Jadi pada poin ini cukup banyak. Jika pilar ekonomi terdapat 271 indikator, pada pilar lingkungan ini terdapat 70 indikator, 56 target. Nah, 6 tujuan pada pilar lingkungan ini apa saja? Pertama adalah air bersih dan sanitasi. Nah, karenanya bagian tak terpisahkan air bersih. Air itu adalah sumber hidup dan kehidupan. Air itu adalah sumber hidup dan kehidupan. Filsuf pemecah rekor, penemu pertama kali di dunia pada abad ke-6, 560-an, itu 556 sebelum masa, itu menetapkan bahwa inti dari kehidupan ini adalah air. Nah, pada perkembangannya sangat luar biasa ini ditetapkan pada goal yang ke 6 goal di sana, 6 goal tentang air bersih dan sanitasi ini. Karenanya dapat kita pahami 2016-17 itu pemerintah negara Indonesia mewujudkan prioritas pembangunan nasional untuk air ini. Antara lain di Jawa Timur menjadi prioritas nasional itu adalah pembangunan saluran air yang bersumber dari umbulan. Jadi SPAM umbulan, sistem air dari umbulan yang disalurkan ke 5 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur itu. Nah, sampai 2020 ini sudah sampai ke 5 kabupaten kota ini. Jadi sumber umbulan di Kabupaten Pasuruan itu dialirkan airnya ke Kabupaten Pasuruan sendiri, Kota Pasuruan, lalu Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik, sampai ke Gresik di sana. Pembangunan itu adalah penyediaan air. Air ini harus disediakan dalam jumlah yang semakin banyak dan terjaga kebersihannya. Kenapa? Karena jumlah penduduk juga semakin banyak. Penduduk orang itu butuh air bersih, kewan binatang juga butuh air bersih, tanaman juga butuh air, kesemuanya hidup itu pada air. Karenanya ini ditetapkan sebagai target. Karenanya menanam pohon, setiap pohon kita menanam dan terus menanam, karena setiap pohon itu untuk satu nyawa. Membunuh satu pohon berarti membunuh satu nyawa hidup manusia. Oke, itu yang ke-7, 67 ya. Yang ke-8 adalah saya masuk ke pilar lingkungan. Jadi air bersih dan sanitasi. Ke-11 adalah keberlanjutan kota. Jadi pembangunan kota dan komunitas. Jadi cyber city, kota cyber, kota yang cerdas, mengusung-usung isu kecerdasan. Lanjut saja, goal yang ke-12 adalah tanggung jawab konsumsi, jadi bahan dan produksi bahan. Ini berbasis kepada lingkungan itu, karenanya ketahanan pangan menjadi prioritas yang tak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena jumlah penduduk semakin banyak. Teori
klasiknya itu adalah pertambahan jumlah bahan makan ini kalah cepat dibandingkan jumlah pertambahan fertilitas jumlah penduduk. Karena itu menjadi program. Itu pilar yang ke-12. Pilar yang ke-13, maksud saya 7 bulan yang ke-13 adalah tentang climate change. Jadi lingkungan ini. Jadi aksi-aksi perubahan iklim. Ini sekarang kita di bulan November tanggal 23, minggu keempat bulan November. Sejumlah kabupaten itu sudah, provinsi sudah memperoleh hujan yang deras. Ya, Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Lebih deras lagi adalah pada minggu terakhir di Cilacap itu sudah banjir. Di Sumatera itu itu juga banjir. Sementara di Surabaya, Anda kita ini kampus Nusa ini hadir ini sampai minggu ke-4 November ini ya, sekali saja hujan kira-kira 10 hari yang lalu deras. Setelah itu 10 hari akhir belum memperoleh hujan. Hari-hari terakhir ini rintik-rintik saja kita. Oke, jadi climate change ini agar perubahan iklim ini dan aksi-aksi untuk mendukung di sana. Ya, karenanya itu menjadi bagian penting. Lalu tujuan yang keempat adalah jadi yang ke-14 dari lingkungan ini adalah tentang water dan jadi tentang air ya, kehidupan air keseluruhannya itu. Yang ke-15 adalah tentang hidup dan tanah, lahan. Nah, jadi kesetaraan lingkungan yang namanya prioritas nasional, pembangunan perhutanan sosial yang menyediakan 12,7 juta hektar itu untuk masyarakat kecil. Jangan lupa pada konteks perhutanannya itu harus jadi ya. Kesejahteraan sosial itu bagian tak terpisahkan. Jangan lupa kesejahteraan sosial itu diperoleh dari melestarikan hutan. Oke, itu 15. Ya, kemudian pada pilar yang terakhir itu tentang hukum. Jangan lupa payung hukumnya, dasar yang dijadikan acuan bagi segenap komponen eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagai penyelenggara negara dan warga negara Anda kita semuanya penduduk itu untuk melaksanakan pembangunan ini. Jadi pada goal yang 16 itu adalah perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan. Saya lanjut, jadi kesimpulannya 17 goal, 17 target, 17 tujuan ya, 169 target, dan 241 indikator. Apa saja itu? Saya masuk saja kepada SDGs ini sebagai gerakan. Karena gerakan maka dianggarkan atau tidak dianggarkan, segenap Anda kita semuanya juga mahasiswa Universitas Erlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen mana suaranya ini? Oke, jadi untuk sebagai gerakan SDGs ini maka komitmen yang utamanya adalah terdapat pada stakeholder. Stakeholder itu adalah lembaga-lembaga yang berkepentingan. Jadi badan-badan yang berkepentingan, government, pemerintah, dan non-government, aktor-aktor kita. Siapa saja itu? Ya, pemerintah sebagai penyelenggara negara, di sana eksekutif, legislatif, yudikatif. Karenanya Anda cek saat kampanye
Bagian tugas Anda yang aktual itu dalam proyek Anda adalah Anda mengidentifikasi kampanye Pilkada 2020 ini. Ya, bulan depan Desember tanggal 9 itu dilaksanakan pemilu pemilihan umum kepala daerah ya. Nah, Anda boleh mengidentifikasi kampanye-kampanye yang dapat Anda akses by online itu yang mengusung materi tentang SDGs ini. Jadi bagian-bagian apa saja SDGs sebagai perspektif dalam menganalisis. Oke, jadi stakeholder pemerintah sebagai penyelenggara negara, dunia usaha, lalu LSM, non-government organization, NGOs, perguruan tinggi. Nah, itu bagian-bagian dari gerakan. Nah, kemudian perlu dikuatkan basis regulasinya, jadi payung hukumnya. Lihat Kepres nomor 59 tahun 2017, dasar dari SDGs, penerapan SDGs itu silakan dicek. Lalu penguatannya SDGs ini pada RPJMN, RBJMD. Jadi itu koridornya. Bahasa yang lainnya adalah GBHN-nya, garis besar haluan negara di tingkat nasional, di tingkat provinsi, itu RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah nasional daerah. Nah, dasarnya adalah untuk menentukan prioritas-prioritas dan APBD-nya ini, alokasi APBD-nya. Oke ya, apa yang sudah dilaksanakan 5 tahun terakhir, lalu pilkada ini Anda dapat cek, itu isu aktual, Merdeka Belajar, Anda cek. Nah, lalu apa saja partisipasi di antara stakeholder itu, pemerintah nasional, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan APBD-nya melalui target dan indikator-indikator itu Anda dapat melihat di sana. Oke, partisipasinya, kemudian ukuran-ukuran, indikator-indikatornya. Karenanya tiap kabupaten kota membuat laporan tiap tahun tentang tujuan-tujuan, dan ukuran-ukuran itu, karena harus terukur. Ya, mengurangi kelaparan sebagai misal, to reduce poverty, kemiskinan. Oke, itu terukur. Pengurangannya berapa? Dialokasikan dalam APBD. Lalu juga jelas juga itu sumber pendanaannya ya. Dari pemerintah, dari dunia usaha, swasta nasional, dari investor lokal, juga investor internasional. Cek saja pada KTT, konferensi tingkat tinggi dunia ya, yang sekarang ini dilaksanakan di Arab Saudi. Ya, hari kemarin terakhir itu tingkat kepala negara, jadi Presiden Republik Indonesia hadir di sana untuk presentasi. Di antaranya adalah mengapresiasi, dunia itu mengapresiasi tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karenanya investor dunia itu berkesempatan untuk dipromosikan dan mengundang investor dunia dari negara-negara anggota PBB ini. Oke. Lalu juga pekan-pekan terakhir Amerika Serikat sebagai bagian dari PBB ini, dari 5 besar itu juga telah menetapkan terpilihnya presiden baru yang akan dilantik pada Januari 2021. Ini peluangnya untuk bekerjasama. Oke, internasional ya.
Jadi investor asing diundang untuk menciptakan lapangan kerja. Kabupaten kota cek pada kampanye calon bupati, calon wali kota, pasangan calon bupati, calon wali kota. Anda dapat mengaksesnya dari online, baik berupa gambar maupun berupa video, dan juga di online di media sosial yang lain, YouTube ya. Lalu monitoring dan evaluasi, transparan dan akuntabel. Yang terakhir adalah strategi-strategi untuk mengkomunikasikan, strategi-strategi untuk mengkoordinasikan. Ya, itu secara tepat dan efektif, right and effective. Itu menjadi strategi. Jadi yang sudah dilakukan adalah menetapkan political will, kehendak politik di dalam payung hukum berupa perundang-undangan itu. Oke, cek relasinya, relevansinya dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain ya, dan undang-undang yang lain. Saya lanjut kepada implementasinya. Dokumen ini telah ditetapkan pada Kepres nomor 59 tahun 2017. Cek detailnya terdapat di sana. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Roadmap-nya adalah rencana, dokumentasi berupa perencanaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada desain SDGs ini tahun 2017 sampai tahun 2020 terdapat pada Kepres tersebut. Lalu juga rencana aksi nasional itu terdapat dokumen di sana, usaha-usaha apa yang dilakukan di tingkat nasional. Ya, karenanya di tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu mengacu kepada dokumen pada rencana nasional, rencana dan program nasional ini. Lalu juga plan, jadi rencana upaya-upaya di tingkat regional. Nah, konteksnya Pilkada 2020 ini adalah Anda mencermatinya pada bagian yang disebut. Pada tingkat nasional adalah silakan cek di sana. Pada tingkat nasional ya, setahun kemudian ditetapkan pada Peraturan Menteri nomor 7, Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2018 dicek di sana. Lalu aksi regional, provinsi dan lokalnya kabupaten kota di 24 provinsi telah menetapkan regulasi. Jadi berupa perda gitu ya. 10 provinsi dalam proses. Jadi 24 sudah menetapkan payung hukumnya. Lalu 10 provinsi sampai akhir 2019 itu 10 provinsi dalam proses, dan di pusat 13 universitas. Oke, acuan yang digunakan dan persiapan-persiapan pada aksi SDGs ini terdapat berempat. Pertama adalah tujuan dan target, menguraikan ya, uraian terjemahnya bagaimana, rinciannya bagaimana itu. Yang kedua adalah layout, guideline, dan persiapan aksi nasional. Yang ketiga adalah simpulan dan data yang sudah disiapkan. Lalu data oleh pada bagian-bagian masing-masing pilar. Saya lanjut saja pada poin yang kedua. Bagian yang dipresentasikan ini, poin ini adalah tentang integrasi dari SDGs, integrasi pada 17 goal, mengintegrasikan. Nah, Anda dapat lihat pada
diagram berikut menuju kepada Indonesia tahun 1945. Maksud saya 2045 saat Indonesia usia 100 tahun, 1 abad Indonesia merdeka sebagai negara berkembang. Tahun 2045 Felix Menahem, jadi 30 tahun lagi. Usia Anda berapa? Sekarang 21, sebut saja usia 51 kira-kira. Itu Felix Menahem. Jadi begitu juga yang terdapat pada Aprilia, ya 30, 45 kan, ya 25 tahun lagi. Sekarang usia Anda 20, sebut saja 21, jadi ya 45 tahun usia Anda saat Indonesia usia 1 abad. Mudah-mudahan kita semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Uun Khaliza, Iki Rizky, Elvira, usia 41 tahun, 45 tahun. Bayangkan Anda seperti apa tadi? Kira-kira anak Anda berapa? Usia 45 tahun itu siap-siap mantu Anda ini. Anda sekarang aja belum berkeluarga ini. Wah, SDGs ini menuju kepada Indonesia, 1 abad Indonesia sudah disiapkan ini. Jadi tahun 2015 dimulainya SDGs, tahun 2020 tadi ditetapkannya kita ini sekarang. Ya. Model manusia Anda kita ini, model pengetahuan, lalu teknologi yang digunakan, pertumbuhan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, keadilan, equality, kesetaraan, nah, ketahanan nasional dan good governance. Jadi sudah dirancang ini karena pembelajaran Anda kita simpulnya pada pertemuan terakhir ini tentang SDGs. Jadi bagaimana transisi ekonomi di Indonesia ini dimulai tahun 2020 sampai 2024. Oke, silakan eksplisitkan bagian-bagian tersebut di latar belakang masalah pada skripsi Anda. Ya. Jadi gambarnya adalah menuju kepada sebagai ini transisi ekonomi ini desainnya begitu menuju kepada sebagai basis Indonesia yang kuat tahun 2024. Nah, lalu pendapatan nasional Indonesia itu menjadi ukuran 2020 itu 4.000 US dollar. 4.000. Sebut saja dolarnya sekarang 13 ya. 13 dia 10. Jadi berapa juta ini? Itu 4. Jadi 4.000 menuju kepada 23.000 tahun 2045. 2024 yang disebutkan adalah 6.000, naik sekitar 2.000. Oh, karenanya itu penting investor. Anda siap-siap menjadi investor lokal, regional, nasional, dan internasional. Investasi Anda juga ditanamkan di luar negeri sana, mendapatkan passive income. Oke, jadi 2025 dinaikkan. Nah, ini program disusun awal 2020, berarti Januari, Februari, Maret, nasional dan negara-negara di dunia ini terkena pandemi. Oke, saya masuk saja. Jadi targetnya pertumbuhannya pada 2015 sampai 2045 itu kenyataannya 5,7% pertumbuhannya per tahunnya. Lalu kenyataannya pada 2000 sampai pada 5. Jadi 5,7
Ini kenapa pandemi ini pada menyadari dirinya ini tentang targetnya itu di bawah. Pada 2045 itu direncanakan secara bertahap itu adalah 7,4 triliun US dollar. Jadi 23 GDP-nya gross national product plus development product per kapita per orang. Lalu 2025 juga jadi share di bagian wilayah dunia timur itu sampai kepada 25%. Saya langsung saja kepada poin berikutnya, tujuan menengah. Nah, ini Anda kita semuanya tujuan menengah ini. Dengan tema tujuan menengah itu disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional keempat tahun 2020-2024 dengan tema Indonesia dengan pendapatan menengah, ya, yang terbuka dan berkelanjutan, kesejahteraan yang terbuka dan berkelanjutan. Oke, apa saja? Nomor pertama adalah pada peningkatan kualitas human resources, pembangunan manusia. Pembangunan manusia di dalamnya adalah pendidikan, ya, penduduk ini, lalu pendidikan, lalu yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah tenaga kerja, yang kedua adalah karakter. Nah, pendidikan karakter building. Yang ketiga, penguatan ketahanan ekonomi dan kualitas pertumbuhan. Yang keempat adalah mengurangi ketidaksetaraan, ketidakseimbangan pembangunan regional. Oke, karena itu nasional berkepentingan untuk menyeimbangkan, memiliki visi, tatanan, karena itu dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu terus disosialisasikan dan terus dimonitor, terus dievaluasi. Yang kelima adalah penguatan pada pembangunan ekonomi berbasis pada pelayanan. Jadi layanan publik di lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Yang keenam, prioritasnya adalah penguatan pada pembangunan politik, hukum, ketahanan, dan stabilitas masyarakat. Transformasi masyarakat ini. Yang ketujuh, tentang pembangunan lingkungan. Penguatan pada ketahanan bencana, tahan bencana. Karena Indonesia mayoritas pada cincin, jadi perempuan-perempuan ini rawan bencana. Lalu juga perubahan iklim. Itu 2020 sampai 2024 tujuan menengah jangka menengah nasional. Saya lanjut pada pengintegrasikan pada SDGs ini pada RPJM dengan indikator, jadi indikator-indikator, lalu metadata yang disiapkan untuk masing-masing indikator SDGs di Indonesia. Puluhan tadi, 70-an ya, 70 luar biasa ini indikator dengan 17 tujuan pada 4 pilar. RPJM tahun 2015-2019 dilanjutkan 2020-2024. 17 tujuan dari 169 target dari SDGs ini pada
RPJMN 2015-2019 targetnya terpenuhi 57,3%. Dari konsep ya definisi metode, ngitung metodenya, rasio keuntungan, sumber, metode pengumpulan data, oke, sampai kepada data frekuensi, koleksi data. Oke, 17 pada 2020-2024 ini dari 17 tujuan itu terdapat 169 target. Ya, dari 169 sudah dilakukan 118. Target itu mencapai 64%. Karenanya pada ini ditingkatkan ya. Dari 57 menjadi 64 pada RPJMN. Peran Bappenas adalah mengintegrasikan tersebut. Saya masuk saja kemudian RPJMN, Rencana Pembangunan Nasional pada tahun 2020 dan sampai 2024. Ini nomor-nomor targetnya, nomor-nomor tujuannya ya, sampai kepada 16 ya. Nomor 1 ya, pada pilar human dan sosial itu pertama adalah tentang kesetaraan pada sumber daya manusia, sumber daya manusia. Nah, yang kedua adalah pendidikan karakter. Ya, honest income yang mengusung excellent with morality. Lalu diterjemahkan lebih detail metodenya di dalam Merdeka Belajar. Nah, karenanya arah dari PBL Anda adalah pada bagian-bagian garis besar mengacu sebagai acuan ini pada RPJMN 2020-2024 dari SDGs nasional ini. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi dan kualitas pertumbuhan. Yang keempat tentang pembangunan regional, provinsi, kabupaten, kota untuk kesetaraannya. Jadi keadilan, kesetaraannya. Yang kelima tentang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pembangunan ekonomi dan berbasis kepada layanan publik. Infrastruktur itu antara lain adalah langsung ke desa melalui undang-undang desa. Tiap desa itu setelah bertahap tahun 2020 sudah memperoleh tiap desa itu sejumlah 1 miliar rupiah APBN. Nah, pilar-pilar mengintegrasikannya itu yang nomor 6 adalah keberlanjutan pada pembangunan ekonomi, maksudnya pembangunan politik, pembangunan hukum, jadi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, perda-perda itu dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, ketahanan dan keamanan, transformasi layanan publik. Saya lanjut saja pada poin ketiga sebelum 4 terakhir adalah tentang implementasinya. Perkembangannya sampai di mana? Nasional itu SDGs sampai tahun 2020. Persiapan jangka panjang menengah kedua. Pada nasional level, ya, rata-rata jadi ini sumbernya, jadi dunia itu bersumber dari IMF, International Monetary Funds, lalu World Bank. Di pertemuan-pertemuan itu menyiapkan program-program ini dukungan, jadi utang itu ya.
membuat MOU, lalu pertemuan-pertemuan pimpinan ASEAN, lalu itu tingkat kepala negara ya, lalu pertemuan-pertemuan ASEAN ini di tingkat menteri, lalu penerapannya di SDGs ini. Jadi ini bagian dari globalisasi, karena itu ekonomi regional ASEAN, Asia, masyarakat ekonomi Eropa, regional itu. Lalu 4 platform aktivitas di Indonesia pada pertemuan negara-negara G20 itu adalah DPR itu yang menyiapkan legislatif itu ya pada pertemuan forum parlemen dunia. Lalu BPK ngeceknya ini, pengawasan ini. Lalu fikih zakat online. Jadi fikih zakat, karenanya Anda yang mengambil judul skripsi yang akan ya, dan atau Anda yang sudah mengambilnya ini adalah bagian-bagian topik yang sangat relevan, signifikan sekarang di masa yang datang. Negara dunia itu sedang memberikan support pada hal tersebut. Festival, kemudian blended finance, pendanaan yang melekat, lalu kerjasama untuk CSO. CSO itu adalah pelaksana ya, stakeholder itu. Yes. Oke, itu. Lalu partisipan apa saja ini? Ya, pada remaja. Nih. Pada pertemuan House of Representative Parlemen Dunia oleh Parlemen Indonesia, jadi DPR RI. Ya. Kemudian audit ini, lalu filantropi festival, jadi kegiatan-kegiatan ini, jadi aksi-aksi civil society organization, jadi organisasi pemuda untuk membangun kesadaran SDGs. Organisasi pemuda ini di tingkat pemuda juga sudah dibangun, sudah ditetapkan koalisi muda untuk kependudukan Indonesia. Jawa Timur sudah ditetapkan, di universitas juga sudah ditetapkan unit kegiatan kemahasiswaan, UKM kependudukan. Jadi forum peduli kependudukan. Di tingkat sekolah menengah juga sudah semakin marak itu tentang kelompok kriminalnya remaja dan sejumlah yang lain. Oke, jadi ini organisasi-organisasi yang berbasis kepada keagamaan juga merupakan kegiatan-kegiatan bagian dari SDGs, aksi-aksi SDGs yang telah dilaksanakan. Nah, bagaimana progresnya? Saya masuk pada sampai tahun 2019. Jadi akhir 2019 itu di sejumlah negara Indonesia adalah sejumlah indikator yang dilaksanakan oleh sejumlah negara di dunia ini, di ASEAN ya. Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, ini
dari 156 negara. Ya, ini yang merah ini. Lalu yang biru ini adalah dari 162 negara. Tahun indeksnya SDGs sampai tahun 2019 jadi terakhir. Jadi indeksnya yang tertinggi adalah di negara ASEAN ini Singapura 43. Oke. Lalu Indonesia ini menduduki 99 indeks. Oke, cek saja Human Development Index dari integrasi tadi itu. 55 yang Singapura 43 tertinggi, 66. Tingkatnya itu ya. Itu dari 166 Singapura, 162 negara di dunia ini, Singapura itu ranking ke-6. Dari 162 negara, Indonesia menduduki ranking indeks pembangunan manusianya adalah 102. Dari itu tahun 2019, tahun 2018 sebelumnya dari 156 negara, Indonesia menduduki ranking ke-99. Jadi Anda kita semuanya berpeluang untuk meningkatkan indeks tersebut melalui pembelajaran ini. Saya lanjut kepada masing-masing tujuan dari 17 itu, dari negara-negara ini. Oke. Ini adalah negara-negara ASEAN pada goal kedua, tujuan kedua, 3, 9, 10, 12 dari 17 dari 17 10 dari 1777 tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Oke, nih warna-warna itu adalah usaha. Jadi yang ada hijaunya itu adalah keberhasilan, tingkat keberhasilan. Tanda hijau ini tingkat keberhasilannya untuk mewujudkan SDGs ini yang warna hijau tertinggi itu pada Singapura. Pada tujuan yang ke-9, innovation, industry, innovation and cooperation. Oke. Lalu pada tujuan ke-7, tujuan ke-4 ini pendidikan, equality and education. Lalu yang pertama adalah tentang kemiskinan, menghapuskan kemiskinan itu Singapura yang tertinggi. Yaman, Indonesia yang tidak terdapat warna hijaunya itu Indonesia, Yaman. Lalu Thailand ada hijaunya itu adalah pada tingkat luar biasa. Thailand ini negara kerajaan ini, ya, memperoleh warna hijau. Nah, lalu yang sedang bertentangan pengingatkan itu warna kuning, warna oranye adalah tahapan-tahapan dan datanya tidak tersedia, juga tersedia pada Singapura pada tujuan. Oke, pada salah satu tujuan di sana. Saya lanjut saja, itu di ASEAN, 5 negara ASEAN. Saya lanjut saja di Indonesia. Oke, pada inklusif, pendidikan inklusif, meningkatkan itu tak seorang pun tertinggal pada prinsip-prinsip inklusif ini. Oke, pada strategi penyusunan strategi data yang komprehensif
Lalu pada tahapan integrasi stakeholder program, ini penting ini karena perlu koordinator, memimpin ini leader menjadi pemimpin, sinkronisasi aktivitas-aktivitas perencanaan pada rencana berikutnya pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Oke. Lalu jadi prioritas-prioritas yang disusun oleh pemerintah, ya, gubernur provinsi, sampai kepada keberlanjutan tentang energi listrik. Saya masuk saja kepada urgensi sustainability, pendidikan sustainability dan laporan pada implementasi. Ini terdapat sejumlah slide, silakan baca di sana. Statistik nasional, silakan baca. Saya lanjut saja. Ini terdapat sejumlah ini, ya. Bandingkan dengan negara-negara di dunia. Oke. Lalu tentang hasil persentasenya. Oke, ini cukup detail angka-angkanya. Target 12 sampai 6. Prioritas tujuan dari SDGs. Pertemuan 250 negara. Oke, untuk ngitung ini profesi kontan dipanggil. Angka-angkanya itu juga lembaga jasa keuangan dan emiten penerbit laporan sustainability keberlanjutan ini. Jumlah lembaga jasa keuangan dan emiten yang menerbitkan sustainability report. Oke, langsung saja ini jumlah lembaga jasa, ya. Lembaga jasa keuangan dan pasar modal dan KNB yang menerbitkan sustainability reporting listing. Jadi terdapat lembaga-lembaga yang berpartisipasi yang dituntut melaksanakan laporan-laporan perkembangan ini. Model-model peluang bisnis, peluang kerja, ya, dan dampak langsung pada aplikasi SDGs ini pada model-model bisnisnya ini. Silakan cek bagian-bagian skripsi Anda itu merupakan bagian yang mana ini. Lanjut, penerapan SDGs itu yang di atas 12 triliun US dollar. Jadi peluang bisnisnya ini terdapat sejumlah negara. Saya lanjut saja, ini bagian-bagian yang 60 peluang bisnis terbesar kaitan dengan SDGs. Ini bisnis apa saja ini? Pada bagian, nah ini juga memberikan arah bagi Anda yang menulis skripsi itu dari 60 peluang pasar terbesar, 60 terbesar peluang pasar berbasis kepada kaitannya dengan SDGs, penerapan SDGs ini. Pertama adalah bidang makanan, industri pertanian. Yang kedua adalah pembangunan kota, cities, berbagai pembangunan, ya, dengan fasilitas-fasilitas infrastrukturnya.
Yang ketiga adalah energi dan material, materi, bahan-bahan bangunan. Jadi energi dan sumber-sumber energi. Air, tanah, api, udara, angin. Udara itu angin, dan sumber-sumber energi itu. Lalu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini perusahaan-perusahaan dengan 4 pilar itu 60 terbesar peluang pasar berbasis relasinya dengan SDGs ini. Silakan cek di sana. Saya lanjut ke depannya di Indonesia ini bagaimana. Step pertama adalah ya menetapkan ya penerapannya. Jadi negara, company, perusahaan-perusahaan untuk menerapkan usaha-usahanya dalam SDGs ini dengan fokus kepada strategi-strategi pengukuran SDGs ini, lalu keterlibatan stakeholder pada usaha-usaha swasta. Apa sebabnya? Karena negara, pemerintah yang terbatas, APBN juga terbatas, maka swasta. Karena itu, sebagai contoh, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan peluang kepada investor untuk bergabung meningkatkan keberlanjutan pembangunan sampai 2025. Oke, itu antara ada 3 hal. Pertama adalah OJK. Jadi penguatan OJK menjadi diusahakan ya. Jadi memberikan jaminan tentang keuangan ini supaya stabil. Gambarnya adalah tidak terjadi ras. Kalau terjadi ras, jadi kerumunan itu ya, perebutan itu. Oke, jaminan keamanan keuangan. Lalu berikutnya adalah menempatkan aktor-aktor di privat, swasta, ya, untuk membuat laporan, monitor, evaluasi usaha SDGs, ya, juga laporan-laporan. Jadi itu menggandeng swasta, model swasta. Lalu meningkatkan, yang ketiga terakhir, meningkatkan multi stakeholder. Jadi multi pihak. Zamannya zaman kolaborasi. Tidak mudah apabila berdiri sendiri, negara, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kolaborasi. Jadi usaha-usaha itu menuju kepada usaha-usaha swasta, non-government, ya, dapat berkontribusi untuk meningkatkan capaian SDGs. Oke ya. Saya lanjut saja, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah mengintegrasikan usaha-usaha integrasi melalui monitoring. Nah, karena monitor karena dirancang sebelumnya. Monitor itu evaluasi berdasarkan desain. Disiapkan alat yang standar laporan, report ya, general report. Jadi monitor dan action plan itu ya disusun organisasinya, dewan pengarah, koordinator pelaksana, tim pelaksana, kelompok kerja, sekretariat. Jadi lembaganya disusun untuk menyiapkan pelaporan itu disiapkan dengan desainnya.
Jadi itu dilakukan oleh Bappenas, ya. Jadi dengan OJK itu Otoritas Jasa Keuangan itu Bappenas kolaborasi, intinya kolaborasi, waspada kolaborasi. Tingkatkan kolaborasi. Yang ketiga adalah aksi dari perusahaan-perusahaan. Jadi OJK dengan pemerintah ini aksi, ya, kelonggaran aksi perusahaan-perusahaan. Jadi pada desain yang sudah ditetapkan itu mengundang pihak-pihak swasta, perusahaan-perusahaan swasta, dan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan pemerintah, BUMN, maupun perusahaan non-pemerintah. Menjadi bagian tak terpisahkan dari capaian Sustainable Development Sustainable tujuan ini. Jadi membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan untuk terlibat langsung berkontribusi di dalam aksi-aksi SDGs ini. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat adalah bagian terakhir, itu adalah closing dari Indonesia, dari pelaksanaan perspektif Indonesia, penerapan pembangunan berkelanjutan. Itu adalah kesetaraan, jadi keadilan untuk menerapkan SDGs ini. Bappenas menyebutnya sebagai membeli satu dapat dua. Beli satu dapat dua, melibatkan berbagai bidang tadi, stakeholder dioptimalkan. Lalu peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maraknya e-commerce berbasis internet itu juga membuka pembayaran online, juga kredit. Nah, itu juga regulasinya dipayungi oleh OJK yang juga diberikan kewenangan oleh negara untuk mengaturnya. Oke, jadi desain itu pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang kuat dan regulasi. Jadi pemimpin. Nah, pilkada ini juga menyiapkan pemimpin yang kuat di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, nasional. Sudah selesai pada tahun 2019, tahun yang lalu, ya. Lalu multi stakeholder, multi pihak, multi yang berkepentingan itu kerjasama. Lalu penguatan SDGs pada strategi nasional dan strategi regional, provinsi, kabupaten, kota untuk diterapkan. Jadi pada bagian terakhir, SDGs sebagai gerakan, ya, bergerak semuanya, pemerintah sebagai penyelenggara negara, dunia usaha, stakeholder, lalu juga warga masyarakat. Baik, saya kira itu pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah